Assalamualaikum semuanya, ahlan wassalam di channel Hidayah Ilahi Official. Pada video kali ini, admin akan menceritakan sebuah kisah lucu Abu Nawas yang berani menipu malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya, agar channel ini semakin eksis dalam mensiarkan kisah-kisah islami. Abu Nawas adalah sosok penyair Islam yang sangat cerdas, terkenal akan kisah-kisah konyol dan lucunya. Beliau juga adalah seorang tokoh sufi yang ahli di bidang Al-Quran, hadis, dan juga sastra Arab. Abu Nawas juga terkenal sosok waliullah yang sangat kontroversial. Semasa mudanya, beliau juga pemabuk berat dan suka mabuk-mabukan hingga akhirnya bertaubat. Abu Nawas memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid, yaitu raja dari dinasti Abbasiyah. Gilanya lagi, Abu Nawas juga kerap membuat lelucon-lelucon lucu dan juga pernah memancing kemarahan baginda raja hingga dihukum. Namun, di akhir hayatnya, Abu Nawas memiliki tragedi lucu yang sangat menakjubkan. Nama asli Abu Nawas adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Beliau dilahirkan di kota Ahvaz, Iran, dan wafat di kota Baghdad, Irak. Beliau hidup di masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Beliau adalah sosok lucu dan kontroversial yang terkadang membuat sang raja Harun Ar-Rasyid tertawa bahkan marah sebab ulah gokil dari Abu Nawas. Suatu ketika Abu Nawas membuat ulah lagi. Ketika dia mendapati sang raja, lalu dia menangkap sang raja dan menjualnya menjadi budak. Kelakuan gila Abu Nawas jelas membuat sang raja geram dan marah seketika. Karena tidak terima diperlakukan seperti itu, sang raja kemudian memerintahkan para pasukan kerajaan untuk mencari dan menangkap si Abu Nawas. Perilaku Abu Nawas memang sungguh sembrono. Masa rajanya sendiri dijual di budak? Hal ini jelas tidak beradab. Para pasukan lalu pergi ke rumah Abu Nawas sesuai perintah dari sang raja. Sesampainya di rumah, Abu Nawas ternyata tidak di rumah. Para pasukan pun tetap berjaga untuk antisipasi kemungkinan Abu Nawas pulang. Namun setelah menunggu-nunggu, Abu Nawas tidak berkunjung pulang. Maka menyerahlah para pasukan dan memilih pergi kembali ke kerajaan. Setelah mengetahui pasukan kerajaan pergi, maka Abu Nawas diam-diam nyelonong kembali masuk ke rumahnya. Diam-diam Abu Nawas masuk ke dalam rumah. Abu Nawas kemudian menuju kula untuk berwudu. Setelah itu dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah sholat, Abu Nawas kemudian berpesan kepada istrinya dan untuk menyampaikan pesan itu kepada sang raja apabila datang mencari dirinya. Tidak berserang lama, Abu Nawas meninggal dunia. Kejadian ini sontak membuat istri Abu Nawas menjerit-jerit dan menangis sebab kematiannya. Kematian Abu Nawas membuat para tetangganya geger karena jeritan histeris sang istri. Kabar kematian Abu Nawas pun akhirnya terdengar hingga ke pelosok negeri. Kabar kematian Abu Nawas akhirnya didengar oleh baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Seketika itu, kemarahan sang raja berubah menjadi kesedihan. Mengingat Abu Nawas adalah sosok orang cerdas yang selalu menghibur sang raja selama ini. Sang raja kemudian mendatangi rumah Abu Nawas dan berbicara kepada istri Abu Nawas. Baginda lalu bertanya kepada istri Abu Nawas, "Apakah ada pesan terakhir dari Abu Nawas untukku?" "Suami hamba, Abu Nawas memohon agar baginda raja mengampuni semua kesalahannya dunia akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. Sang raja pun akhirnya mengabulkan wasiat terakhir Abu Nawas. Ketika jenazah Abu Nawas telah diusung dalam keranda, kemudian baginda raja mengadakan siaran pers di hadapan seluruh rakyatnya. Sang raja lalu berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku Sultan Harun Ar-Rasyid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya.
Sang raja dengan sedih akhirnya memaafkan segala kesalahan Abu Nawas. Setelah sang raja selesai pidato, maka tiba-tiba dari dalam keranda terdengar bunyi suara aneh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Seketika itu Abu Nawas hidup kembali dan keluar dari keranda. Peristiwa gaib ini sontak membuat para pelayat geger dan berlarian karena ketakutan ada mayat hidup lagi. Namun setelah diselidiki, ternyata memang Abu Nawas masih hidup. Sang raja pun sangat geram dengan ulah konyol Abu Nawas itu. Tetapi akhirnya sang raja sudah terlanjur memaafkannya. Ada kisah lucu ketika Abu Nawas benar-benar jelang kematiannya. Sebelum Abu Nawas wafat, dia pernah berwasiat kepada istri dan keluarganya untuk memakaikan kain kafan yang jelek dan lusuh saat Abu Nawas meninggal nanti. Alhasil benar, Abu Nawas akhirnya meninggal dunia. Sesuai wasiat, jasad Abu Nawas akhirnya dibungkus dengan kain kafan yang sudah jelek dan lusuh. Jasad Abu Nawas lalu dikebumikan. Setelah para penghantar jenazah pergi, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir untuk mengajukan pertanyaan kubur kepada Abu Nawas. Tidak diduga, malaikat itu lantas kebingungan dengan kondisi ruh manusia di depannya. Hal ini disebabkan orang itu terbungkus kain kafan yang lusuh seperti penghuni kubur yang lama. Setelah berdebat lama, kedua malaikat itu akhirnya tetap mengajukan pertanyaan kubur kepada orang itu. "Siapa Tuhanmu?" tanya malaikat kubur kepada Abu Nawas. Dengan pedenya, Abu Nawas menjawab, "Wahai malaikat, tidakkah kau tahu kain kafanku ini sudah lama dan bukan kain kafan orang yang baru meninggal?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban aneh itu, malaikat Munkar Nakir tambah kebingungan. Sebenarnya memang kain kafannya terlihat sudah lusuh, tapi anehnya galian tanahnya masih terlihat baru. Peristiwa aneh ini lantas membuat para malaikat geleng-geleng kebingungan. Setelah lama bermusyawarah, akhirnya malaikat memutuskan bahwa penghuni kubur itu adalah jenazah lama yang sudah tidak perlu ditanya lagi. Malaikat kemudian beranjak pergi meninggalkan makam Abu Nawas untuk mencari kuburan lain yang masih baru. Hal ini dikarenakan malaikat yakin kalau kuburan itu adalah kuburan lama. Akhirnya Abu Nawas berhasil selamat dari pertanyaan kubur setelah mengelabui kedua malaikat Munkar dan Nakir itu. Kisah ini hanya humor yang sering dikisahkan oleh para ulama NU seperti Gus Baha, Ki Haji Akid Sirat, serta ulama lainnya. Semoga kisah ini menghibur dan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Kunjungi juga website resmi kami di alamat www.hidayailahi.com agar kalian bisa mendapatkan kisah dan cerita Islami lainnya secara gratis. Dan jangan lupa follow websitenya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah.